Ada yang ingin masuk belum datang? Ada Pak. Satu orang. Satu Pak dan Pak izin. Oh, Jadi mana dia? Izin Pak di jalan. Langsung aja. Kenapa dulu? Pada hari ini pendidikan agama Islam. Jadi sebelumnya masih kita pelaku dan apa yang kita pelajari hari ini dibutuhkan menjadi siapa ketua yang sini? Ayo kan? Belum datang kan? Waktunya ada Pak. Siapa yang bisa dipimpin? Silakan. Rumah. Ayo silakan. Cuma. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita mulai berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa mulai. Oh ya, di sini saatnya ada fokus karena nggak ada fokus, jadi saya share aja ke HP kalian semua. PT-nya. Baik Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik yang saya banggakan, saya sayangi. Pada hari ini saya selaku sebagai menjadi guru kalian pendidikan agama Islam. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aska Wiranto, asal Sarolangun, alumni sekolahnya SMK Negeri 12 Sarolangun, terus masih berjalan kuliah di Universitas Pendidikan. Ada yang ingin bertanya? Ya udah, langsung aja. Oke. PPT-nya udah dikirim ke grup kelas. Adik-adik silakan lihat PPT-nya. Nah, di sini nantinya saya akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang sikap toleransi mewujudkan kedamaian atau toleransi. Sebelumnya pernah mendengar kata-kata toleransi gitu? Tidak Pak. Tidak. Belum Pak. Belum. Jadi hari ini kita mengupas tentang toleransi. Ya. Iya Pak. Sesuai dengan pelajaran kita Al-Quran Hadis. Jadi kita cantumkan nantinya di toleransi ini ada beberapa surat, surah Al-Kafirun sama surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Ya. Jadi sekarang saya paparkan terlebih dahulu apa itu toleransi. Kalian silakan lihat PPT tadi. Baik Pak. Siapa bisa? Ya, coba yang di ujung bacakan mengerti toleransi. Saya Pak. Ya, boleh. Toleransi adalah suatu perilaku yang tidak menyimpang dari aturan di mana seseorang menghormati setiap tindakan yang tidak dilakukan orang lain, Pak. Oke. Itu pengertian toleransi ya? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini toleransi itu ada beberapa menurut bahasa. Pertama, secara bahasa. Maaf, tulisannya agak jelek. Yang kedua, secara luas. Yang ketiga, secara istilah. Istilah. Sekarang kita masuki secara bahasa. Secara bahasa yang berasal dari bahasa Latin, ya, tolerare, Punya sampah dan menahan diri. ya, atau pengen rasa.
Terus kita masuki lagi sendiri yang berbeda atau tentangan yang dirinya sendiri. Jadi yang di sini dimaksud di sini menghargai perbedaan. Sekarang sesuai dengan PPT, sikap toleransi Rasulullah SAW. Kawan-kawan mungkin pernah mendengar apa aja sikap Rasulullah SAW atau toleransi ini. Bahwa kita ketahui Nabi Muhammad SAW itu digelar dengan Al-Amin, artinya dan percaya. Itu menurut kita orang Islam. Namun tapi ada suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Orang Quraisy ini mengenal Nabi Muhammad SAW bukan dari segi terpercayanya saja, ada juga dari sikap toleransinya. Apa sikap toleransinya Nabi Muhammad SAW? Di waktu seorang pendeta dia ingin mempelajari tentang keislaman dan belajarnya pun di masjidnya Rasulullah SAW. Beberapa hari, terus tibalah waktunya pendeta ini di hari ibadahnya. Terus bagaimana orang Kristen orang pendeta ini ingin melakukan ibadahnya, sedangkan dia di masjid, tapi ibadahnya tidak ada di situ. Namun Rasulullah SAW membolehkan beliau untuk melaksanakan ibadahnya di masjid. Nah, dari situlah sangat terkenal bahwa Rasulullah SAW itu bersifat toleransi di kalangan kafir Quraisy pada zaman itu. Terus sikap toleransi ini ada penyeimbangnya, yaitu penatik. Penatik ini penyeimbang sikap toleran. Di dalam Islam, penatik ini terdapat dua bagian. Pertama ada istiqomah atau keteguhan hati. Yang kedua ada tasawuf, adalah penatik buta. Sekarang kita kenali dulu istiqomah atau keteguhan hati, yaitu kita dalam beribadah. Nah, jadi kita dalam beribadah harus keteguhan hati kita harus sungguh-sungguh, ya kan? Terus tasawuf atau penatik buta. Nah, ini seringkali kita menemukan hal seperti ini. Kenapa? Contohnya kita sendiri mempertahankan apa pendapat kita dan pendapat orang lain, sedangkan pendapat orang lain sudah disepakati oleh orang banyak, sedangkan pendapat kita hanya kita sendiri. Jadi kita melotot bagaimana pendapat kita ini bisa diterima oleh orang lain. Jadi kenapa kita dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah penatik buta, masih menyimpan rasa ego terhadap diri sendiri. Lebih terkenal lagi sekarang ini per kelompok 1 sama kelompok 2. Kalau bertemu pastilah berbeda pendapat. Yang ini mempertahankan pendapat beliau, sedangkan yang ini mempertahankan pendapat beliau. Lebih lagi kita cari lagi pengalamannya lain. Contoh yang lain, contoh pemain sepak bola, ya kan? Pemain sepak bola, jika klub dia yang dia bela kalah, pasti dia membenci orang sebelah, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya penatik buta. Sekarang kita masuki belajar toleransi ini dari surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, ada yang hafal surah Al-Kafirun di sini? Hafal semua kan? Insyaallah. Nah, surah Al-Kafirun di sini tentang Rasulullah
Rasulullah SAW di waktu itu beliau dibujuk oleh kaum Quraisy untuk berganti sembahan gitu. Sesuai dengan di akhir ayat akhir surat, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan Rasulullah SAW mendapatkan itu pas peristiwa itu datang, turunlah surah Al-Kafirun ini untuk menjawab orang kafir Quraisy tadi. Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak peristiwanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang surah Al-Kafirun secara singkat ya. Terus sekarang kita masuki surah Al-Bayyinah dari ayat 6 sampai ke ayat 8. Sesuai dari DPT tadi. Di sini arti ayat Al-Bayyinah ayat 6, surah Al-Bayyinah ayat 6. Sungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik atau akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Terus arti surah Al-Bayyinah ayat 7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Terus yang ke-8, balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, terus selanjutnya ada lagi di sini tentang hadis. Hadis Rasulullah SAW. Ya, artinya sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa sahabat kita itu harus sahabat. Ayo. Dari hadis yang dibacakan tadi, dapat kita ambil bahwa seorang sahabat itu harus harus menyayangi sahabatnya. Jadi seperti itu ya. Terus ada lagi tetangga. Nah, kita bukan hanya peduli sama sahabat kita sendiri, tapi juga harus peduli sama tetangga. Iya, Pak. Oke, lanjut. Pentingnya toleran ini untuk menguatkan tali silaturahmi. Coba, kalau kita berbeda pendapat menurut ego kita sendiri, apakah bisa terjalin tali silaturahmi? Tidak. Oke, jadi salah satu tujuan sifat toleransi. Terus menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Nah, kalau jika kita toleransi antar sesama, antar perbedaan, maka timbullah kedamaian, ya kan? Terus menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Nah, ini kita di suatu negara yang begitu banyak perbedaan, baik itu dari segi agama, ras, ya, kulit. Namun kita disatukan dengan sifat toleransi ini. Apa? Saling menghargai, saling menghormati, saling melindungi, ya kan? Nah, apalagi negara kita negara Pancasila. Oke? Di situ udah ada yang paham belum? Insyaallah. Oke, cukup sekian dulu penjelasan. Mungkin kita masuki nanti pertanyaan atau diskusi. Oke. Jadi kawan-kawan semua, itu tadi penjelasan sedikit dari toleransi, ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa toleransi itu adalah sifat saling menghargai. Terus dari toleransi ini ada sifat yang menyeimbangi sifat toleransi, yaitu apa tadi? Fanatik. Dan fanatik ini terbagi dua, ada istiqomah dan ada
Sekarang yang istiqomah, siapa bisa untuk beri contohnya? Contoh dari istiqomah itu seperti kita melakukan ibadah. Jadi kita melakukannya tidak sehari ini melakukan, besok ditinggalkan. Jadi dilakukan terus-menerus sampai kita meninggal dunia. Bagus. Terus fanatik buta tadi, siapa yang bisa mengasih contohnya? Ayo coba, Elisa. Fanatik buta itu tadi adalah mempertahankan ego sendiri, tidak menerima perbedaan Ya, pendapat orang lain. Oke. Jadi kita semua harus paham tentang toleransi. Ya, mungkin itu saja dari saya pribadi. Mungkin ada kesalahan yang kurang dalam segi penyampaian. Sebelumnya kita tutup belajar kita pada hari ini. Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.